Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Mustafa Jinan. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 10, yaitu Command Line Tips and Tricks, materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada bab 10 ini terdapat 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu menggabungkan beberapa command, dan yang kedua tab completion, yang ketiga history, dan yang keempat command shortcut. Jadi pada keempat materi ini saya akan coba mempraktekkan dan serta akan saya jelaskan. Langsung saja saya menuju ke caranya. Oke, di sini saya login terlebih dahulu. Saya login. Nah, jadi pada materi yang pertama yaitu menggabungkan beberapa command. Jadi di sini saya misal saja ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat berbagai macam isi dari directory home dari saya. Lalu saya akan coba mengetahui isi dari directory desktop dengan cara masukkan benda desktop. Enter. Nah, di dalam directory desktop terdapat file yaitu ubuntu 18.desktop. Nah, lalu saya coba ingin masuk ke dalam directory documents cara ls document. Nah, di dalam directory dokumen terdapat file yang bernama rahasia.txt. Nah, saya ingin menggabungkan kedua ini dengan cara ls, kita ketik lalu titik koma, ketik lagi ls dokumen. Nah, otomatis akan keluar ubuntu 18.desktop sama rahasia.txt. Nah, ini kan ubuntu 18 dengan rahasia ini belum tentu, atau saya belum tahu rahasia itu milik desktop atau milik dokumen ataupun sebaliknya. Jadi jika ingin mengetahuinya, maka ketikkan perintah ls -r besar lalu desktop koma sama ls -r besar lalu dokumen. Lalu di sini tinggal enter. Nah, di sini sudah kelihatan mana yang desktop dan mana yang dokumen. Desktop yaitu ubuntu 18.desktop, lalu dokumen di dalamnya yaitu terdapat rahasia.txt. Oke, langsung saja lanjut ke materi yang kedua yaitu tab completion. Nah, jadi pada tab completion ini berfungsi untuk mempercepat pengetikan perintah. Contoh di sini saya akan coba mengetik download, tetapi tidak perlu ketikan manual seperti ini. Kita contoh ls download. Di sini tidak perlu mengetik manual, cukup memasukkan huruf awal saja, yaitu DOW lalu tab. Nanti otomatis terisi sendiri, yaitu download lalu kita enter. Nah, di sini pada directory download tidak terdapat file atau directory. Nah, saya akan coba lagi ke dokumen. Jadi masukkan huruf awal saja, ketikan huruf awal saja, yaitu 3 huruf awal DOC lalu tab. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu history, saya clear terlebih dahulu. Untuk materi history adalah sebuah sejarah atau
sebuah perintah yang dimana mengetahui perintah-perintah sebelumnya. Di sini saya coba ketikkan history terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 34 kata perintah yang sebelumnya sudah saya ketikkan pada terminal ini. History ini tidak akan hilang setelah sebelumnya virtual machine ini masih nyala atau tidak di-reboot ulang, maka history tidak bakal hilang. Nah, jika saya ingin masukkan perintah, tidak perlu ketik ulang lagi, cukup menggunakan tanda seru lalu nomor dan kata perintah yang ingin diketikkan. Di sini saya coba nomor 12, yaitu ls documents nomor 12. Di sini otomatis langsung terpampang ls document dengan isi rahasia.txt. Nah, lalu saya ingin coba tanda seru 2, menggunakan 2 tanda seru, dimana ini untuk kembali ke kata perintah sebelumnya, yaitu ls document. Kita coba enter. Nah, kan di sini kembali lagi ke ls document yang berisi rahasia.txt. Oke, yang selanjutnya yaitu command shortcut. Jadi di sini terdapat beberapa command shortcut. Di antaranya saya akan coba masukkan kata perintah, masukkan desktop. Nah, jika ingin kembali ke sebelum desktop, tidak perlu repot-repot menggunakan row kiri dan row kanan untuk kembali ke awal dan ke akhir. Cukup ketikkan, jika ingin ke sebelum desktop, cukup ketikkan ctrl+a ini, lalu otomatis akan berada di sebelum desktop. Saya akan mengetikkan perintah ls, jadi tidak perlu menggunakan row atas, row kanan dan row kiri. Terus selanjutnya yaitu saya ingin mengetikkan ls document. Nah, contoh saya sedang berada di awal. Nah, saya tidak perlu repot-repot menggunakan row kanan untuk kembali ke akhir atau setelah dokumen. Jadi cukup menggunakan ctrl+e, ctrl+e. Nah, nanti otomatis akan berada di setelah dokumen. Oke. Dan selanjutnya terdapat ctrl+w untuk menghapus satu kata sebelumnya. Contoh ls dokumen. Nah, jadi di sini saya akan coba menghapus ls dokumen menggunakan ctrl+w. Nanti otomatis akan terhapus dan saya akan menggantinya dengan desktop. Yang selanjutnya yaitu ctrl+l, ctrl+l, yang dimana digunakan untuk membersihkan terminal, seperti halnya perintah clear, tapi ini dengan cepat. Langsung saja ctrl+l. Nah, otomatis akan bersih terminalnya. Oke, itu saja untuk materi bab 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.